Pada saat barang sudah tiba di tempat, lepaskan tali yang ada di sini. Setang dinaikkan. Setang dinaikkan ke atas sampai posisi pengunci terkunci. Sampai terkunci, setang dinaikkan ke atas sampai terkunci. Sesudah terkunci baru mengisi bahan. Dengan cara di sini ada meja. Jadi posisi meja seperti ini. Menempel. Posisi meja menempel, disesuaikan dengan tinggi matresnya. Jadi rata dengan permukaan matresnya. Meja rata dengan permukaan matresnya, supaya tidak ada bahan atau adonan yang jatuh ke bawah. Ya, sudah mesin dalam keadaan terkunci, baru bahan dimasukkan melalui meja yang ada di sini. Jadi bahan ditaruh di atas meja, dimasukkan ke matras atau cetakan, diisi sampai penuh, bahan atau adonan tadi diisi ke matras sampai penuh, terus digetar. Posisi penggetar ada di bawah, digetar dengan cara diinjak satu kali. Sesudah digetar, mengisi bahan lagi, mengisi satu kali lagi sampai penuh, mengisi kembali sampai penuh, diratakan. Sesudah penuh sampai rata, baru setang pengungkit ini diungkit ke atas, diungkit ke atas sampai penumbuk jatuh ke matresnya, dan posisi baut yang ada di atas menempel di kanal, dan posisi otomatis atau pengunci masuk ke dalam penguncinya. Jadi harus digetar. Sesudah setang pengungkit ini dilepaskan dengan cara dinaikkan ke atas, digetar sampai baut yang ada di sini ini menempel di UNP-nya, dan otomatisnya mengunci. Sesudah baut penyetelnya ini menempel di UNP-nya atau kanalnya dan ini mengunci, baru kita mengeluarkan hasil jadinya, yaitu dengan cara setang yang ada setang pipanya ini ditarik ke bawah, ditarik ke bawah sampai baut yang ada di penumbuk ini dalam posisi menempel di matras atau cetakannya. Sesudah menempel, setang terus ditarik ke bawah sampai cetakannya ini melebihi hasil cetakannya. Nah, sesudah ininya nempel, jadi ini harus mengunci di sini, menempel di sini, baru kita bisa mengambil hasil jadi atau cetakannya dengan cara mengambil paletnya. Tebal palet harus 2 cm. Dan yang terpenting adalah tebal paletnya ini harus 2 cm. Karena memang standarnya seperti itu, sudah diukur di bengkel untuk hasil jadinya 20 cm untuk batakonya. Nanti tebal paletnya harus 2 cm. Sesudah hasil diambil, baru memasukkan palet yang baru lagi. Dimasukkan
mengulangi proses yang awal tadi, proses yang baru lagi dengan cara sama, pengungkit atau setangnya ini dinaikkan ke atas sampai terkunci, sampai mengunci. Dan perlu diketahui, jangan sampai mengisi bahan dicetakan kalau tidak dalam keadaan terkunci, bisa berbahaya. Dan perlu diingat lagi, jangan menaruh tangan di atas, di bawah baut ini, bisa fatal akibatnya. Sesudah terkunci, mengisi bahan kembali sampai rata, digetar dengan penggetar, dengan cara diinjak, diisi kembali 1 kali lagi sampai rata, baru setang yang ini diungkit atau dinaikkan ke atas sampai penguncinya ini terlepas dengan cara sesudah terlepas dan penumbuknya jatuh, digetar sampai baut penyetelnya ini menempel, sekali lagi menempel di kanal, dan posisi otomatisnya mengunci. Sesudah itu baru kita mengeluarkan hasil jadinya dengan cara menarik setang ke bawah, sampai otomatisnya yang itu masuk ke dalam penguncinya, dan baut yang ada di penumbuk ini menempel. Sesudah itu kita tinggal mengambil hasil jadinya kembali, diambil. Habis diambil, memasukkan palet yang baru lagi, dan begitu seterusnya. Untuk posisi dinamonya berada di belakang. Jadi dalam pemaketannya di ekspedisi nanti tidak dalam keadaan terpasang seperti ini, tapi dalam keadaan terlepas. Jadi posisinya seperti ini, berada di belakang. Di sini ada baut atau murnya, tinggal menempelkan saja dan menguncinya. Posisi dinamo berada di atas sebelah sini. Sesudah dinamonya berada di atas, ada pulinya, dihubungkan ke kopel istilahnya, dengan memasang panselnya dipasang. Terus sesudah itu ini harus dikasih baut, dikasih angker yang ditanam atau dicor supaya getarannya tidak sampai ke mesin. Jadi harus dikasih baut yang ditanam seperti mixernya tadi. Terus sehabis proses pencetakan selesai, matras harus disiram dengan air. Jadi matras harus dibersihkan dengan air supaya tidak ada yang menempel supaya tidak ada adonan atau bahan yang menempel di matras, supaya hasil dari cetakan tadi bisa sempurna. Jadi harus dibersihkan dengan air sampai bersih supaya tidak ada yang menempel. Terus untuk perawatannya, dan ini istilahnya pos-posan kalau menurut bengkel kami, itu harus sering dikasih oil atau uli supaya tidak cepat kalah. Dan yang dikasih uli, yang pertama adalah pos-posannya ini, kasih oli. Yang kedua adalah yang di tempat sini, di tempat pengkopelnya, ini dikasih oil supaya tidak berkarat. Terus kalau hasil jadinya tidak sesuai, umpamanya
Bapak minta hasil jadinya 20, tapi hasil jadinya kenyataannya tidak 20. Bapak tinggal menyetel baut penyetelnya ini ke atas atau ke bawah untuk menyelesaikan hasil jadinya. Jadi ini penjelasan dari kami di Jaya Teknik untuk mesin Batako yang akan dikirimkan. Sekian, terima kasih.